Suruh percaya, nggak apa-apa. Ya. Tapi hari ini imam kepala, imam besar, orang Farisi, ahli Taurat, ketika mereka itu emergency meeting, mereka bisa takutnya luar biasa. Heran ya. Apa yang menjadi alasan yang utama sebetulnya? Saya ungkapkan alasan yang utama, yaitu mereka merasa ancam kedudukannya. Mereka merasa terancam posisi mereka. Mereka merasa terancam kepentingan mereka di tengah-tengah bangsa Yahudi. Oh, bagi mereka ini adalah masalah besar. Ya, ancaman ini adalah ancaman yang terlalu real. Karena mereka tidak bisa mengatasi Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa mengontrol Tuhan Yesus. Ya, tidak bisa disuap. Ya, kalau di dunia sekarang ini banyak orang gampang disuap, kasih nopet miliar, merem sudah. Tuhan Yesus tidak bisa kasih seluruh dunia, sama iblis tidak mau kok. Betul ya? Kan dikasih seluruh dunia itu. Seluruh dunia kasih ke kamu. Cuma tinggal satu, sembah kami. Tidak mau loh Tuhan Yesus. Kita gampang dikasih 200 triliun gampang. Tuhan Yesus tidak bisa disuap. Ini mau diapakan orang seperti ini? Ya, orang Farisi, ahli Taurat, mereka bingung, sangat sulit. Ya, nah, memang secara background itu orang Yahudi itu memang orang yang ini ya, betul-betul keras fatal. Sebelum zaman Tuhan Yesus ini, sudah berulang kali orang Yahudi itu memberontak kepada orang Romawi. Maka orang Romawi itu sebetulnya pegel sama orang Yahudi. Ya, ada satu aja masalah yang bikin susah, maka itu orang Romawi gak segan-segan kirim tentara mereka, hancur leburkan seluruh istana. Maka mereka kaget, mereka takut luar biasa. Ya, biasanya itu adalah suatu kebiasaan bagi mereka yang berkuasa untuk betul-betul menaklukkan yang dikuasai. Nah, kita tahu bahwa orang Israel itu dijajah oleh orang Romawi. Ya. Tapi yang namanya orang Yahudi ini, orang yang unik, oleh Kaisar itu diberikan kebebasan untuk tetap menjalankan ibadah mereka sesuai dengan kemauan mereka. Kenapa? Karena benar satu kali, ya, ketika itu orang Romawi masuk ke Yerusalem, lalu mereka mau masuk ke Bait Allah. Nah, ini yang bikin celaka ya. Mereka mau masuk Bait Allah. Bait Allah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang dikatakan bukan Yahudi. Orang-orang tak bersunat tak boleh masuk. Maka mereka semua itu pemimpin agama siap-siap bunuh diri. Duduk di depan itu lalu siap bunuh diri. Ya, ini yang bikin keder para pemimpin di Roma. Pegel hatinya, tapi mereka nggak mau masuk ke satu tanah lalu kosong. Buat apa? Itu namanya bukan menjajah. Ya, nggak ada gunanya. Maka mereka urung. Bahasa Jawanya begitu ya, urung, bukan warung tapi urung. Ya, kasih jadi. Nah, karena itu mereka ini masih tegang antara orang Yahudi dan orang Romawi, sangat tegang. Nah, ada peristiwa segini kecil ini mereka mesti takut. Takut kenapa? Karena status quo mereka itu harus dijaga. Ini menjaga status quo dengan orang Romawi ini aja sudah susahnya luar biasa. Apalagi ada ini Tuhan Yesus yang mulai menarik banyak orang untuk berada pada posisi dia. Ya, kira-kira tahu logikanya ya. Coba saya jelaskan sekali lagi. Jadi mereka itu berusaha menjaga ini crowd control, ya, menjaga kestabilan di wilayah Yehuda. Ya, mereka menggunakan sistem-sistem dan segala macam, menggunakan bahkan sistem religi mereka untuk menjaga status quo supaya Romawi tidak serbu lalu hancurkan istana. Nah, ada interupsi. Interupsinya apa? Tuhan Yesus datang. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ini, Tuhan Yesus ini nggak bisa dikontrol. Ditarik mau masuk ke Sanhedrin nggak bisa. Ya, mau dijadikan bolo sama mereka juga nggak bisa. Nah, ini takutnya dia ini akan bikin ulah, yang bikin orang Romawi nanti marah.
takut Tuhan Yesus bikin ulah? Karena begini, ya, Tuhan Yesus itu menyebut atau disebut diri dan dikenal itu sebagai the Son of God, anak Allah. Ya. Nah, sebutan anak Allah ini sensitif. Kenapa sensitif? Karena itu Kaisar di Roma itu menyebut diri the Son of God. Ya, itu pertama. Ya, sayang, tidak boleh bagi orang Romawi, tidak boleh ada dua raja, tidak boleh ada dua Son of God, tidak boleh, hanya boleh satu. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus ini adalah raja. Nah, itu sebab kalau kita lihat di Yohanes 18, itu interogasi dari Pontius Pilatus adalah, kamu raja bukan? Nah, dia tanyanya, ngapain emang ada hubungannya apa? Ya karena ini sensitif, ini adalah isu yang sensitif. Kalau sampai ada seseorang berani mendeklarasikan bahwa dia adalah raja, maka ini tugasnya Pontius Pilatus untuk menghancurkan. Ini termasuk di dalam pemberontakan. Ya, apalagi dia berhasil mengumpulkan puluhan ribu orang, kan bikin takut, bikin takut tuh. Ya, nah sekarang kita mulai melihat koneksinya. Tidak bisa dikontrol oleh Sanhedrin, padahal Sanhedrin ini satu-satunya yang nego dengan pihak Romawi. Ya, bukan cuma tidak bisa dikontrol ini, bahkan dia itu tidak menolak disebut sebagai raja, bahkan dia itu tidak menolak disebut the Son of God. Dia memang raja, dia memang the Son of God. Ya, waduh ini bikin celaka lagi, kaget. Terus mesti gimana? Kita tidak bisa lawan, terlalu terkenal. Bahkan Herodes itu kepingin ketemu Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pada saat Tuhan Yesus ditangkap, itu Herodes minta Tuhan Yesus, ayo perform miracles, tunjukkan kepadaku itu mujizat yang aku dengar. Sangat terkenal Tuhan Yesus, raja pun sampai dengar, padahal dia bukan siapa-siapa dalam status sosial. Satu-satunya cara bagi para imam ahli Taurat dan ini orang Farisi untuk bisa mengontrol masyarakat itu adalah kalau semua orang itu mengikuti sistem kepercayaan mereka. Kalau diajar apa ya itu gitu. Ya, tapi Tuhan Yesus justru lain. Ya, berbeda sekali. Maka kalau kita lihat ini mereka akhirnya menjadi ketakutan luar biasa. Tuhan Yesus membuka mata orang-orang ini ya yang dulunya tidak punya pilihan, yaitu cuma ikut pengajaran para imam, ikut pengajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang dibukakan mata mereka bahwa mereka itu cuma dieksploitasi oleh imam-imam kepala. Silakan mati gua, status quo-nya terbongkar. Ya, kalau dulu itu para koruptor bisa bersembunyi ya. Tidak ada KPK dulu, sembunyi, ya pokoknya punya duit aman. Sekarang punya duit pun bisa masuk penjara. Akhirnya itu siapa namanya, si Malarangeng itu sekarang kalau ketahuan ternyata ditengarai itu nilap duit negara 465 miliar. Mau sembunyi kemana? Sekarang sudah nggak bisa disebarkan ke seluruh dunia, ya. Nah, ini begitu Tuhan Yesus ini mengguncangkan kestabilan mereka. Apa yang dulu tidak diketahui, orang-orang itu masih bodoh semua, tidak mengerti. Sekarang matanya dibukakan oleh Tuhan Yesus. Hei, ini orang-orang jahat sedang duduk di posisinya Musa, jangan dengarkan dia. Takut. Maka ada ancaman yang begitu besar sekali. Ya, mungkin jelas sekali memang ini rasa takut yang normal sebetulnya untuk mengguncangkan hati para pemimpin agama. Dan akhirnya ketakutan yang besar ini mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang jahat, ya, untuk membunuh, yaitu orang yang tidak bersalah. Ya, itu kira-kira secara sekilas gambaran mengapa mereka kok mengambil keputusan seperti itu. Ancaman itu menakutkan, ya, sebetulnya. Ya. Tapi Alkitab itu tidak buta. Tuhan itu tidak buta.
Ya, bahkan Pontius Pilatus itu tidak buta, dia tahu. Contohnya di mana? Kalau kita lihat coba ya, saya kasih contoh aja satu. Markus pasal 15. Coba lihat, Markus pasal 15. Tapi memang orang-orang itu sudah kagum gampang. Jadi ya susah memang orang-orang itu. Markus 15 ayat yang ke-10. Ini omongannya Pilatus. Ya, Pilatus itu punya pikiran dan diketahui, lalu dia bilang gini, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Loh, Markus itu tahu kalau Pilatus itu ngerti bahwa imam kepala itu menyerahkan Tuhan Yesus bukan karena tindakan kriminal. Tuhan Yesus tak pernah melakukan tindakan kriminal. Ya. Tujuannya boleh kriminal, tapi tindakannya ada satu pun yang kriminal. Dan Pilatus tahu ini karena apa? Iri. Gila ya, soal iri aja bisa bunuh orang. Ini ya, ini dilakukan oleh imam kepala. Oh, jahat luar biasa. Maka itu ketakutan demi ketakutan itu memang numpuk di dalam diri mereka. Sampai bahkan itu rencana jahat, itu mau dieksekusi pun mereka juga takut. Takut apa? Takut orang banyak. Kenapa? Karena banyak yang percaya kepada dia. Maka melakukan ini eksekusi rencana mereka yang jahat ini harus malam hari. Harus di tempat yang sepi. Kayak tukang jambret, ya, kayak perampok, kayak maling yang melakukannya di tempat yang sepi, persis, ya. Maka mereka malam-malam datang, yaitu di tempat yang sepi, yaitu di taman Getsemani. Ya. Dilakukan berdasarkan pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Mereka nggak berani tangkap Tuhan Yesus di tempat umum, nggak berani. Ya, kalau KPK berani. Kenapa? Karena memang orang jahat harus ditangkap di depan umum, bukti. Tapi mereka ini tidak berani tangkap di depan umum. Berani. Kalau memang Tuhan Yesus itu kriminal, tangkap di depan umum dong. Betul ya? Logikanya kan nyambung ya? Enggak, tangkapnya malam-malam aja. Takut di orang-orang marah. Ya, ini dilakukan oleh imam kepala. Ditangkap. Ketika ditangkap, itu langsung segera dilaksanakan pengadilan, nggak tunggu. Biasanya kalau kita pengadilan kan tunggu, jadi proses dulu, itu hakimnya semua harus kepalanya dini, beres, kerjanya tidak rahasia. Malam itu juga sampai pagi itu disidang. Gila ya. Ini menunjukkan memang rencana jahatnya itu adalah betul-betul jahat. Mereka tahu kok bahwa apa mereka lakukan itu jahat. Ya. Tapi yang mereka lakukan jahat itu dalam pikiran mereka itu masih lebih baik daripada itu negara mereka hilang, daripada kepala mereka yang hilang. Maka lebih baik satu orang ini aja hidup. Nah, sekarang back to us. Bagaimana dengan kita? Bukankah banyak kali yang namanya rasa terancam dan rasa takut itu juga mempengaruhi keputusan-keputusan kita? Betul. Adakah di sini yang berani mengaku bahwa saya adalah orang yang tanpa takut? Ya, kita mungkin kalau kamar mandi sendirian nggak takut. Dulu masih kecil masih takut ya. Sekarang sudah besar nggak takut. Tapi ada banyak ketakutan yang lain yang mengancam kita, yang membuat kita itu mengambil keputusan-keputusan yang dalam tanda petik itu tidak benar. Ya. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Contoh aja ketakutan saya akan sebutkan. Kita takut sakit. Betul ya, sampai di sini nggak takut sakit. Aku berani sakit, ayo tantang semua penyakit. Ebola, boleh. AIDS, tantang. Aku lawan kau, aku tidak takut. TBC, semua penyakit aku tantang. Enggak lah, kita normal-normal aja. Kita takut sakit. Ini loh, pernah tahu namanya cantengan? Tahu ya? Lu sakit loh. Kecil itu badan. Di ujung kuku itu.
sakit, yang pertama. Kedua, apalagi kita ini orang Asia, orang Tionghoa apalagi, itu takut masa depan. Betul ya? Siapa di sini yang nggak takut masa depan? Wah, sebelum jauh-jauh hari sudah mikir masa depan. Ini masa umur 20 sudah rencana lagi umur 80 seperti apa. Nah, itu kan kita ini memang gini kok orang Asia. Kita takut masa depan. Ya, dan ketakutan-ketakutan yang lain, misalnya kita takut bagaimana orang lain itu memandang kita. Maka kita pakai topeng. Ya, seperti itu kalau di kalangan ini ya, di Chinese itu ada wayang potehi gitu ya. Nah, potehi pakai topeng supaya orang nggak lihat aslinya kita kayak. Karena kan sampai orang tahu asli kita seperti apa, wah cilaka. Ya, nanti orang nggak percaya lagi sama aku. Nanti orang mulai menghina, maka takut pakai topeng. Nah, kita ini adalah budaya topeng. Ini diteliti, bukan saya yang teliti ya, ini yang teliti orang Barat. Kita nanti bisa ngomong balik sama orang Barat. Ya, tetapi orang Barat melihat orang Timur itu budaya topeng. Ya, kemana-mana harus itu, kemana-mana harus baik, kemana-mana harus menunjukkan bahwa dirinya ini bisa diterima. Ini orang Timur, karena kita takut asli kita tidak boleh ketahuan, sampai ketahuan aslinya cilaka. Ya. Kita takut kalau sampai kita itu tidak menyenangkan bos, cilaka, karirku hancur. Maka apapun yang bos kasih perintah harus dilaksanakan. Etis gak etis gak ngurus. Ya, karena karirku harus gak boleh dirusak. Takut. Kita takut banyak. Ya, kita takut. Ini biasanya dulu saya waktu bertumbuh itu masih remaja itu, kalau dikasih wejangan sama ini saya punya paman gitu ya, sama orang-orang yang sudah tua, kakek-kakek saya itu kalau kasih tahu, ya kalau bisnis itu bohong dikit apa-apa lah, tak bohong tak apa cuan lah, bohong lah apa-apa, gitu kan ya. Kita takut. Ya, saya tidak ngomong ini ya apa namanya kita begitu, tidak begitu ya. Mungkin di sini tidak begitu. Tapi ada rasa takut tuh. Kalau kita tuh tidak bohong, barangku ini api tuh, sungguhan 10 tahun tidak mungkin rusak. Padahal dalam hati 1 bulan jebol. Ya, kita takut. Karena ketakutan tuh ngomongkan yang aslinya itu seperti apa. Bagi yang masih muda-muda ini kadang-kadang juga takut. Takut apa? Takut kalau nggak ikut-ikutan sama temen, nggak merokok sama-sama lah, ya kan? Nggak minum minuman keras sama-sama lah, nggak pakai marijuana sama-sama lah. Mereka nanti nggak mau temenan lagi. Takut nggak punya teman. Ini yang menjebak banyak anak teenager, anak remaja itu akhirnya kecemplung sama merokok, minum minuman keras dan pakai drugs. Teman sederhana. Dan kita takut apa? Takut kalau kita ini tidak sukses dalam kacamata dunia, tidak punya rumah gedung, gitu ya, bisnisnya itu tidak profitnya tidak sampai 20%, itu nanti dinyek sama teman. Maka tiap hari kerja, siang hari malam tidur cuma 1 jam. Demi supaya dapat duit. Kuat terus dalam pikirannya, tidur pun kalkulatornya jalan terus. Mungkin ya. Kenapa kita takut? Kita takut kalau anak-anak kita dan dikasih hadiah, ya hadiah makin lama makin besar, makin lama makin mewah, itu nanti mereka bakal pergi. Nanti mereka pada saat kita sudah tua, mereka tidak mau ngopeni kita. Kita takut, betul ya? Gak apa-apa, tak ngaku sekarang. Tapi saya dengar ini sendiri, ya. Ada satu orang yang saya kenal banyak sekali, umur sudah 55-an gitu lah ya. Dia sudah pintar sekali, ya tahu. Ini kalau semua properti itu tak kasih nama ke anakku. Nanti kalau aku umur 65 nggak bisa gerak, anakku tinggalkan aku. Kenapa? Sudah punya semua sendiri.
Jadi diceketi sama orang ini. Semua properti atas namanya dia, tidak dikasih ke anak. Supaya apa? Anak tetap hormat sama saya. Kasihan. Anak hormat sama dia bukan karena dia layak dihormati, tapi karena masih pegang properti. Ini hidupnya kasihan. Tapi ketakutan yang mendorong. Ini orang beneran takut sama saya. Ya. Dan masih banyak ketakutan yang lainnya. Kita tak perlu ngomongkan satu-satu. Nanti sampai dunia kiamat pun tidak selesai. Tapi jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian ini takutnya takut apa? What is your specific fear? I don't know. Ya, apa yang ketakutan apa yang mendorong Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas banyak sekali keputusan kita itu ditentukan oleh rasa takut kita. Dan banyak sekali ya kalau kita mau jujur itu bukan karena kita takut Tuhan mengambil keputusan, kan? Tapi karena ketakutan akan hal yang lain. Kadang-kadang akan hal yang sepele. Contoh yang sepele tak kasih tahu. Dulu waktu saya masih kecil, dia masih umur 5 tahun, itu emak saya ngajari, "Yo, nggak boleh siulan kalau sudah maghrib. Nggak boleh." Loh mak, kenapa? Siulan latihan, ya kan ini barusan kan seneng, barusan belajar baru dulu nggak bisa. Hari itu bisa siulan terus sepanjang hari, tapi malam itu jam 6 stop sama mak, nggak boleh. Tanya saya sama, kenapa mak nggak boleh? Mak bilang begini, kalau kamu siulan setelah maghrib undang setan. Dulu diajari gitu enggak? Ayo, betul ya? Ya, diajari gitu sama mak. Sampai saya remaja takut siulan pokoknya kalau sudah maghrib. Hal kecil. Akhirnya saya tahu aku dibodohi sama mak. Ya, siulan kalau sampai pagi udah apa-apa, pokoknya kuat aja ujungnya ya. Nah, tapi itu kadang-kala hal yang konyol-konyol seperti itu yang mendorong kita mengambil keputusan. Ya. Nah, takut. Tapi ada rasa takut yang sehat. Rasa takut yang sehat ini yang kita perlu perhatikan. Ya, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini tidak sampai membuat kita itu merasa terancam kehidupan kita. Tidak perlu. Takut akan Tuhan ini bahkan adalah satu-satunya takut yang diperintahkan oleh Tuhan. Segala macam takut yang lain itu diperintahkan oleh Tuhan apa? Jangan takut. Jangan takut. Ya, itu seorang teolog yang bernama N.T. Wright itu dia menceritakan di dalam bukunya dia bahwa kata jangan takut itu adalah perintahnya Tuhan yang paling banyak di Alkitab. Benar? Nanti coba cari ya kalau ketemu gitu ya, kata jangan takut di Deuteronomi. Coba gitu. Ini N.T. Wright sudah gitu. Itu adalah perintah Tuhan paling banyak. Bukan jangan membunuh, bukan jangan berzina, bukan jangan mencuri, tetapi yang paling banyak itu adalah jangan takut. Tapi jangan takut ini ada satu takut yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu apa? Takutlah akan Tuhan. Luar biasa ya. Ngerti ya, ya? Yang lain-lain itu jangan takut, tetapi satu ini yang mesti takut, yaitu takut akan Tuhan. Dan ini takut yang sehat. Kenapa? Karena takut yang sehat ini tidak akan mengancam kita. Tapi takut-takut yang lain itu yang membuat diri kita terancam. Sama dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam kepala. Itu mereka tuh merasa terancam sekali karena mereka takut. Takut kehidupan mereka itu akan menjadi tidak nyaman seperti yang takut macam-macam. Takut tidak terkenal lagi. Ya, takut nanti itu orang-orang tidak mau mendengarkan mereka lagi. Takut itu maka mereka terancam luar biasa. Terancam maka ambil keputusan bunuh aja yang mengancam. Tapi satu rasa takut, yaitu takut akan Tuhan. Ini tidak membuat hidup kita terancam. Ini adalah satu-satunya takut yang justru menghasilkan hal yang lain.
Tapi takut-takut yang lain itu justru memimpin kita kepada kejahatan. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita, ya, kalau sampai orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, ketika kita mempelajari kehidupan mereka di Matius tadi pasal 26, lalu di kitab Yohanes pasal yang ke-11, lalu diceritakan tentang ketakutan mereka, diceritakan tentang rasa ancaman dalam kehidupan mereka. Lalu apa hubungannya dengan kita? Ya kan? Tanyakan begitu. Apa hubungannya dengan hidupmu? Itu kan 2000 tahun yang lalu. Ya, mereka kan takut sama Tuhan Yesus. Sekarang kita kan takut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus dipuji-puji, kita tidak takut. Orang Farisi, ahli Taurat pada saat itu ketika Tuhan Yesus dipuji-puji, mereka terancam, mereka takut. Kita sekarang kan tidak malah kita yang memuji Tuhan Yesus. Lalu apa hubungannya, ya, dengan hidup? Saya jawab, hubungannya terlalu besar. Dan itu kita. Kenapa? Karena kita ini sama-sama manusia. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah manusia. Kita pun manusia. Kita manusia jatuh dalam dosa. Maka hidup kita ini mirip dengan mereka. Sama-sama ada bukti dosa. Ya. Jangan kira aku nggak kayak mereka, aku percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Sampai ketika Tuhan Yesus itu meminta untuk mengorbankan sesuatu, nah di situ kau mulai rasa Tuhan Yesus ancam itu. Ketika kau rasa Tuhan Yesus ancam hidupku, apa yang akan diambil keputusan? Matikan aja Tuhan Yesus. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Ya, dulunya begitu giat, layani Tuhan Yesus, kemana pun pergi layani Tuhan Yesus. Suatu saat, ya, dia sudah menikah. Suatu saat dia ketemu cewek lain yang bikin hatinya tuh nggak bisa tidur. Ya, dan istrinya dia benci. Dia cewek itu diberbunga-bunga. Tapi firman Tuhan bilang jangan berzina. Betul ya? Terus ambil keputusan apa? Nggak, Tuhan, ini keputusan gitu. Kenapa? Demi supaya bisa sama cewek itu. Maka saya bilang, ketika terjadi krisis di dalam kehidupan kita dan itu Tuhan Yesus ada di depan kita menghalangi hidup kita, kita ambil keputusan. Tuhan Yesus sudah mengancam dalam kesenangan kita dong. Lalu kita ambil keputusan apa? Tidak, Tuhan. Maka kita juga teriak, salibkan dia, salibkan dia. Betul ya? Betul atau enggak? Iya. Maka pertanyaan tadi, apa hubungannya sama kita? Hubungannya terlalu dekat. Sama-sama manusia. Tunggu, kalau semua itu aman, nyaman, tentram dan damai, oh kita dengan lantang kita bilang, aku tidak sama-sama orang Farisi, aku tidak sama dengan ahli Taurat. Lain loh, mereka jahat, aku baik. Ya tunggu, satu waktu Tuhan Yesus itu dalam satu kondisi akan kehidupan kita itu terancam oleh keberadaan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu keputusan apa yang kita ambil? Orang ini pada detik itu yang ngomong langsung kepada saya, face to face, dia bilang, aku sekarang gak percaya Tuhan. Hanya demi apa sih? Demi dia boleh bahagia dengan itu intermarital affair-nya dia, extramarital affair, sorry. Kelihatannya sepele. Kalau aku sih tak bercita, udah lah, ya. Oh nanti ada yang lain. Ya, tak tahu apa, duit kali. I don't know. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yaitu apa? Mereka sudah tahu kok itu di dalam aturan hukum Musa, sudah ahli Taurat masih tahu dong. Aturan hukum Musa berkata, hukum ke-6, sampai masih ingat? Apa jam hukum ke-6? Lu tak ingat? Hukum ke-6, jangan tidur, jangan
Jangan membunuh. Jangan membunuh. Hukum kan apa? Mau saudara ingat kan? Ahli Taurat ingat, tapi sama mereka dilanggar. Membunuh, tak apa-apa, demi negara. Dan akhirnya bikin apa? Bikin excuse, cari-cari alasan. Masa Tuhan gak kepengen aku bahagia? Tuhan masih kepengen aku bahagia dong. Kalau Tuhan kepengen aku bahagia, berzina aja, gitu kan? Betul nggak? Kalau aku udah bahagia, ngapain aku di dunia ini? Pasti salah Tuhan. Kan itu kan diomongkan oleh Adam. Gara-gara kamu Tuhan taruh Hawa di sini sampai aku makan. Gara-gara kamu Tuhan. Kamu yang salah. Boleh? Sama artinya kita dengan mereka. Jika mereka tak peduli, apalagi itu perbuatan yang sangat jahat, mereka tak peduli. Bahkan itu Gubernur Pontius Pilatus sudah berusaha berulang kali untuk meloloskan Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli. Tak peduli. Pokoknya harus mati. Salibkan dia. Salibkan dia. Maka kembali pertanyaannya kepada kita, apa yang akan kita lakukan dengan rasa takut dan rasa terancamnya kita ini? Ya, kita belajar dari Alkitab yang kita dengarkan, kita baca hari ini. Kita tahu bahwa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah keputusan yang jahat. Ya. Kalau kita bukan orang Kristen ya, kita baca Alkitab gitu ya. Kita bukan orang Kristen, kita baca Alkitab. Lalu kita bandingkan dengan sejarah, gitu ya. Bahwa siapapun yang digantung di kayu salib itu adalah kriminal. Ya, kalau kita bukan orang Kristen ya, kita nggak tahu ceritanya. Kalau kita baca, kalau kita bandingkan dengan sejarah, itu sejarah mengatakan bahwa siapapun yang digantung di kayu salib itu adalah kriminal. Dalam pikiran kita, Tuhan Yesus kriminal bukan? Negara kasih hukuman. Ya, pasti negara kan tak main-main. Negara kasih hukuman, digantung di kayu salib, dicatat dalam sejarah. Maka Tuhan Yesus itu kriminal bukan? Kriminal. Betul ya? Nah, 4 Injil itu menulis, dia bukan kriminal, dia itu victim. Itu korban. Ya, dia bukan kriminal. Dia tidak berbuat apapun yang jahat. Bahkan hakimnya pun tahu kalau itu tidak jahat. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan apapun yang layak untuk dihukum. Ditulis 4 Injil semua tulis. Ya, untuk mengklarifikasi, menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa ini satu-satunya orang digantung di kayu salib yang bukan kriminal. Yang pertama. Ya, ini yang kita pelajari dari Alkitab yang kita baca bagiannya hari ini. Bahwa Tuhan Yesus itu bukan penjahat, walaupun dia disalibkan di antara penjahat. Dia satu-satunya orang tidak jahat. Itu Tuhan Yesus. Ya, maka dari situ akhirnya kita mempelajari sesuatu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus itu ini adalah korban yang sungguh-sungguh dikorbankan di dalam kejahatan manusia. Itu Yesus. Ya. Nah, what is the spiritual learning? Yaitu salah satunya adalah kita itu jangan sampai mengambil keputusan seperti orang Farisi, ahli Taurat dan imam kepala. Walaupun kita itu dikuasai rasa takut, walaupun kita itu merasa terancam, jangan ambil keputusan seperti mereka. Betul ya? Kesimpulannya kan sederhana. Ya, gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Semua gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Maka kita mesti doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa melakukan apa yang benar. Bukan kekuatan kita. Petrus bilang, aku akan mati dengan kamu Tuhan. Ya, kemana dia? Lari. Habis lari,
Tuhan Yesus diadili kayak apa sih? Ya, ketika dia pelan-pelan lalu pakai tudung itu, ya kan? Ada pelayan wanita. Kamu pasti sama-sama itu ya, Yesus itu. Salah lu. Pelayan wanita ini bukan penjaga, ini bukan polisi. Pelayan wanita yang nggak punya otoritas apa, langsung dia. Heran ya, kita bayangkan ini luar biasa heran. 3 kali. Ya, ini menunjukkan betapa lemahnya kita ini sebagai manusia. So weak. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga kepada murid-muridnya yang ngantuk. Tidur aja Tuhan, gak kuat doa Tuhan. Tubuh itu lemah, ya, daging itu lemah, roh itu menurut. Tapi tidur tetap. Ya akhirnya kita mesti doa. Maka saya bersyukur sekali ini ada malam doa seperti ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini. Jangan cuma sekali, besok datang ya, besok lusa datang, terus datang. Pokoknya doa datang. Ya biasanya kalau malam doa itu yang datang cuma 3, 4. Pendetanya sama pemimpin pujiannya. Bapak Ibu sekalian datang, puji Tuhan. Sadar bahwa kita ini lemah, maka kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, maka hukumnya adalah begini. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, yaitu apapun yang terjadi, ancaman apapun yang datang, ya rasa takut apapun yang itu akhirnya menguasai kita, satu hukumnya, jangan sampai melukai orang lain. Ini hukumnya. Ya, do not harm others. Gimana caranya? Satu caranya, fear God. Waktu kita memiliki rasa takut yang sehat, yaitu takut akan Tuhan, maka segala macam takut yang lain itu tidak bisa menguasai kita. Takut akan Tuhan itu harus menguasai kita secara totalitas. Maka dengan demikian itu akan menjaga kita, menahan kita, jangan sampai kita itu menyakiti orang. Orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak takut akan Tuhan, maka mereka begitu terancam langsung mereka ambil keputusan bunuh aja. Silakan, salibkan dia, silakan. Ya, ini berarti mereka tidak takut akan Tuhan. Bagaimana kita itu supaya jangan sampai mengambil keputusan seperti orang-orang ini kita baca orang Farisi ahli Taurat, yaitu takutlah akan Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang akan stop kita dari melanggar hukum Tuhan. Ya. Langkah yang kedua, yaitu kita mesti menghadapi rasa takut kita itu. Face your fear. Kenapa langkah kedua itu adalah menghadapi rasa takut kita? Karena yang namanya the fear of God, takut akan Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan untuk menantang rasa takut kita itu. Gimana sih? Ini abstrak sekali sih Pak Ferry. Saya kasih contoh ya, bukan saya kasih contoh, Tuhan Yesus yang kasih contoh. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia takut apa enggak? Kalau dia nggak takut, itu keringatnya nggak sampai kelihatan seperti tetesan darah. Dan dia tidak perlu doa yang sama 3 kali. Ini menunjukkan dia takut. Oh takut. Nanti jangan saya sesat ya, ngomong Tuhan Yesus takut. Takut ya, tapi dia tidak takut mati. Dia bukan takut mati secara fisik. Dia tidak takut. Dia tidak takut disiksa. Itu Mel Gibson terlalu melebih-lebihkan The Passion of the Christ. Maksud, aduh sakit. Dia tidak takut. Dia sudah pernah bilang, jangan takut kepada mereka yang sanggup membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada dia yang sanggup membunuh tubuh dan melemparkan kamu ke neraka. Kata Tuhan Yesus, masa gurunya dia jadi orang yang takut akan disiksa? Dia tidak takut disiksa. Ya. Tuhan Yesus takut apa? Ini adalah pembicaraan di hari yang lain. Nanti kalau khotbah itu bisa pulang jam 12 malam. Ya. Apa takutnya Tuhan Yesus? Ini lebih baik membicarakan hari ini. Tapi dia takut. Coba lihat, ya, ketika dia takut, apa yang dia katakan?
Apa conclusion dari doa dia? Kehendak mulai yang jadi, bukan kehendak. This is the second step. Ketika kita menghadapi fear kita dengan takut akan Tuhan, maka di situ kita mempunyai kekuatan untuk menang. Waktu kita submit kepada Tuhan, di situ kita ini the second step. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Maka sekali lagi, ini gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu apa artinya gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Saya tahu, saya alami juga. Tidak gampang untuk dilakukan. Enak ngomong jadilah kehendakmu, kalau jadi beneran gimana? Ayo, Tuhan jadilah kehendakmu. Kita tidak tahu loh Tuhan kehendaknya kayak apa. Betul ya? Tuhan jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Tapi sebetulnya dalam hati kita jadilah kehendakmu Tuhan. Tanda tangan. Untuk gini aja. Kalau Tuhan yang punya kehendak betul-betul jadi, Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dalam dirinya sendiri dia berkuasa. Dia punya kuasa untuk panggil itu 12 legiun dari malaikat. Ingat kata kalau Tuhan Yesus ketika ditangkap di Taman Getsemani, Petrus ambil pedang, telinga melayang. Ya, itu berarti tinggi luar biasa gitu ya. Telinga melayang. Kita nggak tahu apa yang melayang ya. Petrus itu telinga melayang. Lalu Tuhan Yesus bilang, taruhkan pedang. Siapa yang akan pedang akan mati oleh pedang. Kamu kira aku tidak bisa panggil itu malaikat? Ya, Max Lucado di dalam bukunya itu berkata, itu semua malaikat sudah siap pegang pedang ini. Begitu Tuhan Yesus bilang maju, habis seluruh dunia. 12 legiun dari malaikat itu jumlahnya kira-kira 72.000 malaikat. Satu aja malaikat, ini seluruh dunia bisa lawan. Mau dibom nuklir pun tidak bakal mati itu malaikat. Ya, bayangkan 72.000. Tapi dia panggil enggak. Dia punya kuasa, punya hak, punya. Dia panggil. Ini menunjukkan betapa dia submit kepada Bapa. Kalau dia tidak submit kepada Bapa, kalau dia bertingkah seperti orang Farisi dari Taurat, dia panggil aja. Bosan aku sama manusia ini, jahat kabeh. Muridku pun jahat kabeh. Nah, malaikat sikat. Ya ablas, kita tidak ada kepastian dari itu. Betul ya? Dia tidak panggil. Ini model yang luar biasa, ya Tuhan Yesus. Dia punya kuasa, dia punya hak, tapi dia tidak lakukan. Dia bisa tidak panggil itu angin dan badai untuk bikin semua penangkapnya itu liber di atas? Bisa tidak? Bisa lah. Oh, waktu itu terjadi badai luar biasa di danau. Dia tinggal ngomong, diam, tenang, siapa di sini yang bisa hujan rintik-rintik dan mandek tambah deras? Bisa. Tapi Tuhan Yesus bisa. Heran ya? Dia bisa tidak itu panggil semua nabi-nabi yang dulu sudah mati? Itu Daud dibangkitkan dari kubur, semua pejuangnya Daud dibangkitkan dari kubur itu. Jadi tentaranya dia lawan orang jahat. Bisa tidak? Bisa. Kalau sampai bangkit silakan, itu satu pejuangnya Daud bisa membunuh 300 orang. Satu orang. Dia punya berapa ratus itu pejuang. Dia panggil. Dia punya kuasa. Tapi tidak dilakukan. Ini luar biasa. Ya, Abraham Lincoln itu mengatakan apa begini? Kalau yang namanya menderita itu mah gampang. Semua orang menderita. Betul ya? Perhatikan ini ya. Kalau yang namanya menderita itu dianggap sebagai ujian karakter orang, itu mah gampang. Kenapa? Semua orang menderita. Tapi kalau mau menguji karakter orang, satu hal, kasih mereka kuasa. Ini katanya Abraham Lincoln, salah satu presiden yang terkenal sekali di Amerika. Bagaimana kita mau menguji karakter orang yang asli? Yaitu apa? Kasih kuasa.
Bukan kasih penderitaan, kasih kuasa. Penderitaan rahasianya ya, penderitaan itu membentuk karakter orang. Tetapi kalau mau ngetes karakter orang yang asli, bukan kasih penderitaan, kasih kuasa. Begitu kuasa di tangan, kita mau berbuat apa? Tuhan Yesus punya kuasa. Dia mau berbuat apa? Dia berbuat satu hal yang tidak disangka-sangka, yaitu apa? Yaitu dia serahkan dirinya untuk jadi korban. Oh, Tuhan Yesus itu contoh yang sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian, dua langkah sederhana, tapi sekali lagi gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Gampang dikhotbahkan, susah dilakukan. Ya, tapi inilah jalan Tuhan. Jadi yang pertama, kita itu harus sungguh-sungguh itu punya rasa takut akan Tuhan. Harus. Kalau kita tak punya rasa takut akan Tuhan, mulai hari ini berdoa, Tuhan beri aku rasa takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Maka semua takut yang lain itu tidak akan menguasai kita. Takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua, hadapi rasa takut kita. Dengan apa? Dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Contohnya Tuhan Yesus, dia bisa melakukan. Loh, itu kan Tuhan Yesus, Pak. Saya kan manusia biasa, kan masih ada beri dosa. Tuhan Yesus mah bisa, dia kan anak Allah. Ya, Petrus juga manusia. Setelah Tuhan Yesus itu merestorasi dia, maka dia menjadi berani luar biasa dan dia tidak takut lagi. Manusia biasa kan? Jadi kita tidak punya excuse. Paulus manusia biasa? Bukan. Manusia biasa. Justin Martyr, Polycarpus, John Calvin. Banyak contoh orang-orang yang rela menyerahkan hatinya, jiwanya mati demi Tuhan. Tak apa-apa. Saya bukan bilang hari sudah mati demi Tuhan, para kiri. Nah gitu ya. Oh, bukan itu maksudnya. Tapi ketika kita mengalami ancaman, ketika kita mengalami rasa takut yang mencekam, dua hal ini bukannya tidak bisa dilakukan, bisa, sulit, iya. I admit, sulit. Kita pun harus admit, it's difficult. Tapi justru dengan kita mengakui seperti itu, kita punya rendah hati. Lalu kita minta sama Tuhan, God help me. Di situ akhirnya kita yang namanya doa God help me, Tuhan tolong aku. Ya, Shangti Pangjuwo itu real. Itu bukan cuma ya mantra. Kita sering kan cuma jadi mantra atau doa itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, sampai akhirnya ada maknanya. Tapi harus sungguh-sungguh dalam hati kita. Maka di situ kita berdoa, Tuhan tolong. Karena ada maknanya. Dua hal itu. Sulit dilakukan, ya. Kapan dikhotbahkan, ya. Kita semua share. Saya gampang mengkhotbahkan ini, ngelakuin. Waduh, butuh dukungan doa Bapak Ibu sekalian. Tungguan, tidak gampang. Ya, tapi dengan kita bersama-sama saling mendukung satu sama lain, Tuhan memberikan kita keberanian. Di situ kita boleh mengambil keputusan yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Kau sudah memberikan anakmu yang tunggal untuk mati bagi kami. Walaupun dia punya hak untuk menolak, dia punya kuasa untuk melawan orang-orang yang jahat kepada dia, tapi dia tidak tahu yang menerima. Sungguh luar biasa sekali kasih yang besar dari Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan demikian kami ada harapan. Seluruh dosa kami boleh dihapuskan dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Andai dia turun dari kayu salib, maka kami semua binasa.
Andai hari itu dia memanggil 12 legiun dari malaikat, maka kami semua binasa. Andai hari itu yang menolak untuk mati di kayu salib dan langsung kembali ke surga, maka kami semua binasa. Oh, tapi anakmu begitu mencintai kami, maka dia mengorbankan. Ajak kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi seperti dia, bukan seperti orang Farisi yang ketika terancam mengambil keputusan untuk menyakiti orang. Dan biarlah kami boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Walau terancam, kami boleh taat kepada Tuhan. Beri kepada hati kami ya Tuhan, yaitu takut akan Tuhan yang sejati, yang asli, sehingga kami boleh mengatasi rasa takut akan Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Ferry, keluarga. Dia semakin memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, karena di dalam Dia, hanya di dalam Dia kita menjadi kuat. Dalam Kristus harapanku, terhadap kekuatanku, sama badai hidup datang, ku tetap berdiri kokoh. Oh, tingginya dan dalamnya kasih Allah.
Bapa, terima kasih memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan yang sederhana ini ya Tuhan, untuk Kau pakai bagi kerajaan. Jemaat dikasih Tuhan, manakala hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat. Terima kasih dari Allah Bapa, berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib karena Dia begitu mencintai kita. Persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus serta dengan kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari persiapkan hati dan diri untuk mengikuti kebaktian doa Minggu Sengsara.
yang tertutup dengan pembicara Pendeta Yakub Trihandoko besok hari Selasa 11 April jam 7 malam. Setelah kebaktian ini, kita akan beramah-tamah di samping dan doa puasa akan dimulai lagi pukul 10 malam. Cap tangan disalib di hall aula. Ketika melakukan, mari kita berdoa bersyukur bahwa Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita, mengampuni kita, menebus kita. Setelah itu silahkan cuci tangan ke toilet, jangan pakai tisu basah. Jadi nanti kita akan jalan ke samping, ada pengurus panitia yang akan menuntun kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, sampai jumpa besok. Begini dadaan. Jari ini dia nggak usah. Iya begitu. Untung ingat kakak Adi, jadi kan barengan. Bantu.